Arya Manggada Seri 3. Sang Penerus. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 2. Manggada dan Laksana tidak dapat menolak. Mereka pun telah masuk pula ke sentong tengah, sementara orang tua itu berlutut di depan peloncon tempat songsong dan tombak-tombak itu diletakkan. Inilah benda-benda itu, Nger. Bukankah seperti songsong kebanyakan? Tampaknya memang songsong bertanda kebangsawanan, karena warnanya yang kuning emas itu dan lingkaran hijau di tengah-tengahnya. Manggada dan Laksana masih tetap berdiri tegak. Tetapi dalam cahaya pagi serta sinar lampu di ruang tengah, keduanya melihat ke arah tangkai tombak di bawah mata tombak itu terbuat dari logam yang berwarna kekuning-kuningan. Emas, desis keduanya di dalam hati. Bahkan ketika mereka sempat melihat tombak yang bertangkai lebih pendek, karah itu bukan saja terbuat dari emas. Tetapi terdapat pula permata yang gemerlapan. Agaknya orang tua itu mengerti apa yang diperhatikan oleh kedua anak muda itu. Karena itu, maka katanya, sama sekali bukan emas dan permata. Tetapi logam-logam tiruan sehingga mirip seperti emas. Demikian pula permata itu. Meskipun tiruan, tetapi bentuknya bagus sekali, Kiai, sahut Manggada. Nah, sekarang Angger berdua telah melihatnya, desis orang tua itu sambil bangkit dan melangkah surut. Marilah kita kembali ke ruang tengah. Ketiganya telah duduk kembali di amben yang besar. Sementara orang tua itu berkata, maaf Angger. Sebentar lagi aku akan pergi ke kebun. Mungkin agak lama. Karena itu, maka biasanya aku menutup pintu depan rapat-rapat dan keluar lewat pintu butulan. Sementara itu, Angger berdua dapat melanjutkan perjalanan Angger. Kami berdua ingin ikut ke kebun Kiai. Kami benar-benar ingin membantu Kiai, jawab Manggada. Tetapi Angger tentu tidak tahu caranya menyadap legen. Sekali salah potong, maka Manggar itu tidak akan mengeluarkan legen lagi, Ngger. Setidak-tidaknya untuk satu janjang, berkata orang tua itu. Kami tidak akan melakukannya, Kiai. Tetapi kerja apapun yang dapat kami lakukan, atau sekadar menunggui Kiai bekerja di kebun, desis Laksana. Tetapi orang tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya dengan nada rendah, jangan Nger. Aku perintahkan Angger meninggalkan rumah ini. Aku sama sekali tidak mengusir Angger, tetapi aku memang tidak dapat berbuat lain. Maaf Kiai. Kenapa Kiai berkeberatan jika aku masih ingin tinggal bersama Kiai barang sepagi ini, bertanya Manggada. Aku tidak ingin terganggu Nger, jawab orang tua itu. Kiai, kami justru ingin berbuat sesuatu bagi Kiai yang telah dengan senang hati menerima kami bermalam. Memberikan minuman dan makanan dengan ikhlas, berkata Laksana kemudian. Tetapi orang tua itu pun berkeras. Katanya, sudah Nger. Aku sudah merasa berbuat sebaik-baiknya terhadap Angger berdua. Kini Angger berdua jangan mengecewakan aku. Sama sekali tidak Kiai. Justru sebaliknya, jawab Laksana. Wajah orang tua itu menegang. Dengan dahi yang berkerut orang tua itu berkata dengan nada yang semakin keras, tidak. Aku minta kalian pergi. Aku tidak dapat menerima kalian lebih lama lagi. Kenapa Kiai berkeberatan membiarkan kami lebih lama berada di sini? Apakah kami telah mengganggu Kiai? Bertanya Laksana pula. Ya, jawab orang tua itu tegas, aku akan pergi ke kebun untuk menyadap legen. Selama itu kau akan dapat mengambil benda-benda yang agaknya kau kagumi dan membawanya lari. Kiai, desis Laksana. Namun Manggada menggamitnya dan berkata, apakah pernyataan itu benar-benar keluar dari hati Kiai? Jika demikian, alangkah nistanya kami berdua. Tetapi jika karena kecemasan itu, baiklah. Aku akan meninggalkan tempat ini. Orang tua itu memandang kedua anak muda itu berganti-ganti. Wajahnya tiba-tiba menjadi buram. Katanya dengan nada sendat, tidak Ngger. Tidak. Aku sama sekali tidak mencurigai Angger berdua. Tetapi aku tidak dapat membiarkan Angger berdua tetap berada di rumah ini. Meskipun hanya setengah hari. Kau datang pada waktu yang kurang baik. Apakah sebenarnya yang akan terjadi Kiai? Jika Kiai berkata sebenarnya, sementara kami berdua dapat mengerti, maka kami tentu akan melakukannya, berkata Manggada. Orang tua itu menunduk dalam-dalam. Katanya, aku tidak mengira bahwa benda-benda itu pada suatu saat akan mendatangkan kesulitan padaku.
Kesulitan apa Kiai? Bertanya Laksana tidak sabar. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya memang terasa berat baginya untuk mengatakan kepada kedua anak muda itu. Namun Manggada pun mendesaknya. Katakan Kiai. Kiai telah berbuat baik kepada kami. Apa yang telah Kiai lakukan, telah menumbuhkan kesan tersendiri di dalam hati kami. Dengan sikap Kiai terhadap kami. Yang sebelumnya belum pernah Kiai kenal itu. Menunjukkan bahwa Kiai memang seorang yang baik tanpa pamrih. Kiai pun tidak cemas bahwa semalam kami mencuri benda-benda berharga itu dan membawanya lari. Karena itu, ketika Kiai mengatakan bahwa Kiai mencemaskan benda-benda, aku yakin bahwa itu bukan maksud Kiai yang sebenarnya untuk mencurigai kami. Anak-anak muda, berkata orang tua itu, baiklah aku katakan kesulitanku kepada kalian. Tetapi aku minta kalian jangan melibatkan diri. Biarlah aku sendiri yang mengalaminya, berkata orang tua itu. Aku akan mempertimbangkan Kiai, jawab Manggada. Orang tua itu masih saja ragu-ragu. Namun kemudian ia pun berkata, ternyata seperti yang pernah Angger tanyakan, bagaimana jika ada orang yang berpura-pura berhak atas benda-benda berharga itu? Jadi ada seseorang yang mengaku berhak alas benda-benda itu. Kiai, potong Laksana. Orang tua itu mengangguk kecil. Katanya, seseorang telah datang, ia mengaku mendapat perintah dari pemilik songsong dan tombak-tombak itu. Tetapi ia tidak membawa pertanda sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Tidak ada patung perunggu berbentuk seekor harimau yang kakinya dapat tepat masuk ke dalam lubang di karah besi pada pangkal tangkai songsong itu. Tentu saja aku tidak dapat memberikannya sebelum orang itu dapat menunjukkan patung kecil itu. Lalu, apakah orang itu memaksa Kiai? Bertanya Laksana. Waktu itu, orang itu menyatakan kesediaannya untuk mengambilnya. Hari ini ia akan datang kembali, berkata orang tua itu. Namun katanya kemudian. Tetapi orang itu tampaknya kurang meyakinkan. Aku juga kurang yakin bahwa ia akan datang dengan membawa pertanda yang sudah disepakati itu. Jika ia tidak membawa, bertanya Manggada. Aku tidak akan memberikannya, jawab orang tua itu. Bagaimana jika ia memaksa, desak Laksana. Persoalannya jadi lain Ger. Sudah tentu aku akan tetap mempertahankannya. Tetapi aku harus menyadari bahwa aku adalah seorang tua yang lemah. Yang tentu tidak akan dapat berbuat banyak, orang tua itu berhenti sejenak, lalu, tetapi aku tidak dapat memberikan benda-benda itu selagi aku masih ada. Jadi, Kiai akan mempertahankannya sampai tuntas, bertanya Manggada dengan cemas. Aku sudah tua Ger. Umurku tentu sudah tidak jauh lagi. Jika aku harus mati, maka tidak akan banyak bedanya. Apalagi aku mempunyai satu keyakinan, bahwa kematian itu tidak akan dapat dipercepat, akan ditunda. Jika aku harus mati, maka aku akan mati dengan sebab apapun juga, berkata orang tua itu, namun sudah tentu bahwa aku tidak akan dapat mempertahankannya lagi. Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Manggada pun berkata, biarlah aku berada di sini. Jangan Ger. Sebaiknya kau tidak mengalami perlakuan buruk dari orang-orang yang tidak kau kenal dan tidak mempunyai sangkut paut apapun juga, berkata orang tua itu dengan nada rendah. Tetapi Kiai sudah berbuat baik terhadap kami, sahut Manggada, apa gunanya kami membawa senjata di lambung jika kami akan menyingkir dari tindak kebajikan Kiai, aku akan tetap berada di sini dengan adikku. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah mencoba memperingatkan kalian. Ya, kami mengerti. Segala sesuatunya adalah tanggung jawab kami sendiri Kiai, desis Manggada. Ternyata orang tua itu tidak dapat memaksa kedua anak muda itu untuk pergi. Ia memang menjadi cemas. Namun sesuatu terasa bergetar di dalam hatinya. Anak-anak muda itu ternyata memiliki jiwa yang besar serta kesediaan untuk melindungi sesama yang mengalami kesulitan. Karena itu, orang tua itu tidak memaksa mereka lagi. Bahkan katanya kemudian, baiklah anak muda. Jika kalian berkeras untuk tinggal. Sekarang, marilah kita pergi ke kebun belakang. Aku akan menyadap legen di belakang. Aku akan menyelarak pintu depan dan membuka pintu butulan yang langsung dapat diawasi dari kebun. Manggada dan Laksana tidak menjawab. Keduanya pun kemudian mengikuti orang tua itu keluar dari pintu belakang. Seperti kebiasaannya, orang tua itu membawa beberapa buah bumbung untuk mengganti bumbung yang telah dipasang kemarin sore.
Mereka akan datang hari ini, desis orang tua itu sambil mendekati sebatang pohon kelapa. Manggada dan Laksana mengangguk kecil. Namun mereka tidak menjawab. Sementara itu, orang tua itu pun telah mulai memanjat sebatang pohon kelapa dengan membawa satu di antara bumbung-bumbungnya yang diikatnya dengan tali sabut pada lambungnya. Meskipun orang itu sudah tua, namun dengan tangkasnya ia memanjat. Dalam waktu yang terhitung singkat, orang tua itu sudah bertengger pada pelepah pohon kelapa itu untuk melepas bumbung yang sudah terpasang. Kemudian memotong manggar itu dengan irisan-irisan tipis dan memasang bumbung yang baru untuk menerima titik-titik legen dari manggar yang telah diirisnya itu. Sejenak kemudian, bumbung legen yang baru saja dilepas itu pun telah dibawanya turun. "Biarlah kami membantu membawa bumbung itu, Kiai," berkata Laksana. Orang tua itu tersenyum. Katanya, "Biasanya aku melakukannya sendiri. Tetapi hari ini kami ada di sini," jawab Laksana. Orang tua itu tertawa kecil. Tetapi ia tidak berkeberatan memberikan bumbung-bumbung itu kepada Manggada dan Laksana. Dari satu pohon, orang tua itu pergi ke pohon yang lain. Memang tidak cukup banyak. Tetapi beberapa batang pohon kelapa ia telah memberikan beberapa bumbung legen yang dapat dibuatnya menjadi gula kelapa. Ternyata kerja itu telah membuat orang tua itu melupakan kegelisahannya. Yang masih saja gelisah, justru Manggada dan Laksana. Setiap kali mereka berpaling ke arah pintu butulan yang meskipun tertutup, tetapi tidak diselak itu. Sementara mereka pun sadar, bahwa jika orang yang akan mengambil pusaka-pusaka itu datang, mereka tentu tidak akan masuk dengan diam-diam dan membawa lari benda-benda berharga itu. Ternyata sampai batang kelapa yang terakhir, belum ada seorang pun yang datang memasuki halaman rumah orang itu. Sehingga orang tua itu sempat mengerjakan pekerjaannya yang lain. Menuang legen ke tempayan dan mempersiapkan pembuatan gula kelapa di serambi belakang rumahnya. Manggada dan Laksana yang dipersilahkan duduk di dalam, ternyata lebih senang menunggui orang tua itu bekerja. Keduanya masih mengagumi tenaga orang tua itu yang bekerja dengan tangkasnya. Sejenak kemudian, maka perapian pun telah menyala. Legen kelapa di tempayan itu pun kemudian diletakkan di atas perapian. Dengan kayu bakar yang dikumpulkan di kebun serta dicampur dengan daun-daun kering yang dikumpulkan pagi-pagi ketika menyapu halaman, maka legen kelapa itu direbus sehingga menyusut. Pada akhirnya, legen itu menjadi semakin lama semakin kental dan siap dituang di tempurung kelapa sebagai alat untuk mencetak gula kelapa. Namun orang tua itu sempat berkata kepada Manggada dan Laksana, "Tolong, cabut 1 atau 2 batang ketela pohon." "Untuk apa?" bertanya Manggada. "Kita masukkan ke dalam legen yang hampir siap dituang ini," berkata orang tua itu. Manggada dan Laksana tahu benar maksud orang tua itu. Karena itu maka keduanya pun telah berlari-lari ke kebun, mencabut masing-masing sebatang ketela pohon. Dengan cepat mereka mengupasnya dan mencucinya. Kemudian membawa kepada orang tua di dapur rumahnya. Tetapi ternyata orang tua itu sudah tidak berada di sana. Sebagian gulanya sudah dituang di tempurung kelapa, namun yang lain masih di tempayan, bahkan di atas perapian. Untunglah bahwa api dari kayu-kayu seadanya dan daun-daun kering itu sudah padam dengan sendirinya, sehingga sisa legen di tempayan tidak kering. Manggada cepat-cepat mengambil air dari persediaan di dapur, menuangkannya di tempayan secukupnya. Kemudian memasukkan ketela pohon yang telah dikupasnya ke dalamnya. Namun keduanya tidak lagi memperhatikan ketela pohonnya. Keduanya mulai memikirkan orang tua yang agaknya terpaksa meninggalkan gula kelapanya. Dengan hati-hati Manggada dan Laksana melangkah memasuki rumah orang tua itu dari belakang. Namun mereka tertegun ketika mereka mendengar orang bercakap-cakap di ruang dalam. Sejenak keduanya termangu-mangu. Namun tanpa berjanji, keduanya telah mendengarkan percakapan di ruang dalam itu. Sekali-sekali mereka mendengar suara orang tua itu gemetar. Namun kemudian terdengar suara orang lain yang nampaknya memang sudah ditunggu oleh orang tua itu. Tidak hanya seorang, tetapi 2 orang. Manggada dan Laksana memang menjadi tegang. Orang-orang itu adalah orang-orang yang datang untuk mengambil benda-benda berharga yang dititipkan kepadanya. Namun antara terdengar dan tidak seseorang berkata, "Ki Gumrah, patung kecil itu sudah hilang. Yakinlah, aku bukan orang lain dari orang yang menitipkan benda-benda pertanda kebangsawanan itu. Aku adalah pamannya." "Tetapi bagaimana aku tahu bahwa Kisanak adalah pamannya?"
Bagiku, siapapun orangnya, tetapi pertanda itu ada padanya, maka aku akan menyerahkannya. Bukankah hal itu sudah aku katakan ketika Kisanak datang kemari beberapa waktu yang lalu, berkata orang tua yang disebut Ki Gumrah itu. Aku juga sudah menemuinya. Tetapi ia mengatakan bahwa patung kecil itu telah hilang sehingga ia tidak dapat memberikannya kepadaku, jawab orang itu. Maaf Kisanak, berkata orang tua itu, aku masih tetap pada pendirianku, karena pemilik benda-benda yang dianggapnya berharga itu sendirilah yang berpesan. Ki Gumrah, terdengar suara yang lain, kau sudah tua. Sebaiknya kau tidak usah berkeras untuk mempertahankan benda-benda yang memang bukan milikmu itu. Apakah keuntunganmu mempertahankan benda-benda itu? Aku memang tidak mendapat keuntungan apa-apa Kisanak, jawab Ki Gumrah, tetapi aku sudah berjanji untuk melakukannya. Bagiku janji mempunyai nilai yang tinggi. Kau mempersulit dirimu sendiri, berkata orang yang datang itu, jika kau berkeras untuk mempertahankan benda-benda yang bukan milikmu itu, maka kami terpaksa berkeras untuk membawanya. Pemilik benda-benda berharga itu berpesan kepada kami, agar benda-benda itu dapat kami bawa. Kemudian sudah berjanji bahwa kami akan kembali dengan membawa benda-benda itu. Sedang menurutmu, janji itu mempunyai nilai yang tinggi. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, maaf Kisanak. Bagaimanapun juga, aku tidak akan dapat memberikan benda-benda itu. Aku terikat pada janjiku. Sebagai orang tua aku justru harus berpegang kepada janji itu. Jika demikian, kita masing-masing akan berpegang kepada janji yang telah kita ucapkan, berkata orang yang pertama. Karena itu Kisanak, berkata orang tua itu, usahakan agar pertanda itu kalian dapatkan, sehingga tidak akan terjadi kesulitan apapun juga. Benda kecil itu sudah hilang. Bukankah aku sudah mengatakannya, jawab orang itu. Maaf Kisanak. Aku tidak dapat memberikannya, berkata orang tua itu. Kami akan mengambil sendiri, terdengar suara orang yang datang itu menjadi semakin keras. Manggada dan Laksana menjadi berdebar-debar. Ki Gumrah sudah terlalu tua untuk mempertahankan benda-benda berharga itu. Karena itu, sejenak keduanya saling berpandangan. Sementara itu, suasana di ruang dalam menjadi semakin panas ketika terdengar seseorang berkata, sudahlah Ki Gumrah, kau jangan berbuat bodoh. Kau tidak akan dirugikan seandainya benda-benda itu kami bawa. Kau pun tidak akan mendapat keuntungan apa-apa dengan mempertahankan benda-benda itu. Ada Kisanak. Jika aku mempertahankan benda-benda itu, aku mendapatkan keuntungan meskipun keuntungan itu tidak berwujud. Aku adalah orang tua yang berpegang pada janji, jawab orang tua itu. Sebenarnya aku tidak ingin berbuat kasar. Apalagi terhadap orang tua. Karena itu, ketika aku datang yang pertama, aku dengan senang hati menuruti permintaanmu, mengambil patung kecil itu. Tetapi sudah aku katakan, patung itu sudah hilang. Kau tidak dapat memaksaku menemukan patung itu kembali. Demikian pula pemilik benda-benda berharga itu tidak akan mendapatkan patungnya lagi, berkata orang yang datang itu. Jika demikian, biarlah pemiliknya datang sendiri untuk mengambilnya. Meskipun aku sudah pikun, tetapi aku tentu masih dapat mengenalnya dengan baik, berkata Ki Gumrah selanjutnya. Tetapi orang-orang yang datang itu nampaknya sudah tidak sabar lagi. Yang terdengar adalah suara salah seorang dari mereka menjadi semakin keras, cukup. Aku sudah cukup menahan diri. Sekarang aku akan mengambil benda-benda itu. Aku akan membawanya. Boleh atau tidak boleh? Jangan, Kisanak. Jangan. Lalu di mana harga diriku, jika kata-kataku tidak dapat dipegang lagi? Jika aku sudah tidak memegang janji, aku akan menjadi semakin tidak berharga lagi, minta orang tua itu. Aku tidak peduli lagi, geram orang itu. Yang kemudian terjadi, dapat dibayangkan. Orang tua yang memegangi lengan tamunya itu telah dikibaskan. Yang terdengar suara orang yang terjatuh di amban bambu serta orang tua itu mencoba mencegahnya. Jangan lakukan itu. Tetapi suaranya sama sekali tidak dihiraukan. Manggada dan Laksana tidak menunggu lebih, amal lagi. Keduanya kemudian telah mendorong pintu butulan. Sesaat kemudian, keduanya telah berada di ruang dalam itu pula. Jangan lakukan itu Kisanak, desis Manggada. Siapa kau? Bertanya seorang yang ternyata bertubuh kecil namun agak tinggi. Aku cucu Ki Gumrah, jawab Manggada. Oh, yang satu lagi mengangguk-angguk.
Orangnya bertubuh sedang. Namun wajahnya nampak keras dan kasar, jadi Ki Gumrah sudah mempunyai cucu sebesar ini. Yang seorang lagi apakah juga cucunya? Ya, jawab Laksana singkat. Bagus. Nampaknya kalian dipanggil oleh kakekmu khusus hari ini untuk melindungi benda-benda berharga itu, desis orang yang berwajah keras itu. Aku tidak sengaja datang mengunjungi kakekku hari ini. Ternyata kakek sedang menghadapi satu masalah yang tidak dapat dipecahkannya sendiri, berkata Laksana. Baiklah, berkata orang yang bertubuh tinggi, sekarang kami akan mengambil benda-benda berharga itu. Terserah kepada kalian berdua, cucu-cucu Ki Gumrah. Apakah kalian akan mencegah kami atau tidak? Sudah tentu, berkata Manggada, kakek yang sudah terlanjur berjanji harus ditepati. Aku tidak peduli apakah kau akan mengaku sudah berjanji pula membawa benda-benda itu atau kau akan merampoknya. Jika kau mempergunakan kekerasan untuk mengambil benda-benda itu, maka itu akan sama saja artinya dengan kalian telah merampok kakekku. Sudahlah anak-anak muda, berkata orang yang bertubuh tinggi, jangan terlalu banyak bicara sehingga membuat telingaku merah. Jika kau berniat untuk mempertahankan benda-benda itu, maka aku memang terpaksa mempergunakan kekerasan. Cobalah, berkata Manggada, kami akan mempertahankan dengan kekerasan pula. Wajah orang bertubuh tinggi itu berkerut. Namun kemudian katanya, aku akan memaksa kalian untuk minggir. Tetapi Manggada dan Laksana masih tetap berdiri di tempatnya. Sementara itu, orang bertubuh kasar itu pun berkata dengan nada geram, aku tidak telaten. Kita harus segera menyingkirkannya. Manggada dan Laksana pun segera bersiap menghadapinya kedua orang itu. Ruangan memang agak terlalu sempit. Tetapi kedua orang itu tidak boleh mengambil benda-benda yang memang bukan haknya. Kedua orang itu benar-benar tidak menunggu lagi. Tetapi ketika keduanya melangkah maju, maka Manggada dan Laksana pun telah menyerangnya. Di tempat yang tidak begitu luas itu pun kemudian telah terjadi perkelahian. Manggada menghadapi orang yang bertubuh tinggi tetapi kecil itu, sedangkan Laksana melawan orang-orang yang lain. Namun agaknya kedua orang itu tidak ingin bertempur dalam ruang yang sempit itu. Karena itu, maka keduanya pun telah memancing lawan-lawan mereka untuk keluar dan turun ke halaman. Manggada dan Laksana pun tidak berkeberatan pula. Mereka pun lebih senang bertempur di tempat yang lebih luas. Dengan demikian mereka akan lebih leluasa untuk bergerak dan mengambil ancang-ancang. Demikianlah keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang semakin lama menjadi semakin sengit. Manggada dan Laksana yang muda itu cepat menyesuaikan diri dengan lawannya yang garang dan berkelahi dengan keras. Manggada yang bertempur melawan orang bertubuh tinggi itu telah bertempur dengan cepat. Orang bertubuh tinggi itu ternyata sangat giat, ia dapat berloncatan, berputar di udara dan bahkan seakan-akan terbang mengitari lawannya. Sementara Manggada yang telah menekuni olah kanuragan serta berlatih dengan keras berusaha untuk mengimbanginya. Peningkatan ilmunya di sepanjang perjalanannya telah membuatnya menjadi semakin tangkas. Karena itu, maka Manggada pun dengan cepat pula telah bertempur melawan orang yang bertubuh tinggi itu. Beberapa saat mereka masih saling menjajaki kemampuan masing-masing. Namun kemudian orang bertubuh tinggi itu dengan cepat meningkatkan kemampuannya. Manggada pun telah melakukan hal yang sama. Ketika lawannya mendesaknya, maka Manggada pun telah berusaha untuk bertahan. Bahkan dengan garangnya Manggada telah menyerang lawannya semakin cepat. Tetapi lawan Manggada agaknya seorang yang memiliki pengalaman yang sangat luas. Bahkan kekuatan dan kemampuannya pun telah menggetarkan pertahanan Manggada yang muda itu. Ternyata kau memiliki bekal yang cukup anak muda, berkata orang yang bertubuh tinggi itu, sayang. Kau belum mampu mengembangkan dasar ilmumu, sehingga gerakmu masih sangat terbatas pada umur-umur gerak murni. Namun ternyata kau pun telah pernah mendapatkan peningkatan landasan ilmu dan kemampuanmu oleh seorang yang berilmu tinggi, sehingga kau memiliki tataran ilmu yang pantas kau banggakan, apalagi pada umurmu yang masih sangat muda itu. Manggada tidak menjawab. Namun ia pun telah mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi lawannya benar-benar seorang yang memiliki pengalaman yang dapat menopang kemampuannya. Bukan saja kecepatannya bergerak serta unsur-unsur geraknya yang rumit. Namun orang bertubuh tinggi itu seakan-akan dapat membaca apa yang akan dilakukan oleh Manggada. Sehingga karena itu, maka Manggada seakan-akan merasa telah dipotong serangan-serangannya oleh lawannya.
Dengan demikian, maka Manggada mulai merasakan kesulitan untuk mengimbangi kemampuan lawannya yang ternyata cukup tinggi. Dalam pada itu, Laksana pun telah mengalami kesulitan pula. Bahkan rasa-rasanya orang yang bertubuh sedang namun berwajah keras itu telah mendesaknya tanpa memberinya banyak kesempatan. Meskipun Laksana pun kemudian telah mengerahkan kemampuannya, tetapi lawannya itu benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Serangan-serangannya datang beruntun dengan landasan kekuatan yang sangat besar, kecepatan bergerak yang tinggi dan bahkan juga unsur-unsur yang sulit diperhitungkan. Sementara itu orang tua yang disebut Ki Gumrah itu berdiri termangu-mangu di depan pintu rumahnya, ia menyaksikan pertempuran itu dengan dahi yang berkerut semakin dalam. Manggada dan Laksana ternyata dalam waktu singkat telah terdesak oleh kemampuan lawannya yang tinggi. Kedua orang yang datang untuk mengambil pusaka itu adalah orang-orang yang memang berbekal ilmu sehingga mereka benar-benar akan dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Kedua anak muda yang merasa memiliki bekal dan juga pengalaman yang cukup itu, menjadi tidak banyak berarti di hadapan kedua orang yang mendapat tugas untuk mengambil benda-benda berharga itu. Namun Manggada dan Laksana adalah anak-anak muda yang keras hati. Mereka tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan itu. Karena itu, maka mereka masih tetap bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi beberapa saat kemudian, maka serangan lawan Laksana yang berwajah keras itu datang beruntun seperti banjir bandang yang sulit untuk dibendung. Sebuah serangan yang keras telah menghantam langsung mengenai lambung Laksana sehingga anak muda itu terdorong beberapa langkah surut. Sebelum Laksana mampu memperbaiki keadaannya, maka serangan berikutnya pun telah datang. Orang itu meloncat sambil menjulurkan tangannya tepat mengenai dadanya. Laksana bukan saja sekedar terdorong surut, tetapi ia pun telah terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh. Namun dengan cepat pula Laksana berusaha untuk bangkit. Ketika ia sempat melihat lawannya meloncat menjulurkan kakinya lurus mengarah ke keningnya, maka Laksana telah menjatuhkan dirinya sekali lagi. Tetapi ia sempat menyapu kaki lawannya, sehingga lawannya itu pun telah kehilangan keseimbangannya pula. Namun ketika Laksana bangkit berdiri, ternyata lawannya itu pun telah berdiri tegak pula. Sedangkan yang terjadi kemudian adalah serangan-serangan yang datang beruntun. Susul menyusul tidak henti-hentinya sehingga Laksana harus berloncatan surut beberapa langkah. Di lingkaran pertempuran yang lain, Manggada pun telah terdesak pula. Ketika tangan lawannya terayun mendatar, maka serangan itu masih membentur pertahanan Manggada sehingga tidak menyentuh tubuhnya. Tetapi sesaat kemudian, justru kaki lawannya yang bertubuh tinggi itulah yang menyerang ke arah dadanya, justru lawannya sedang membelakanginya Manggada masih sempat mengelakkan serangan itu. Namun sekejap kemudian lawannya itu bagaikan melenting sambil berputar. Satu kakinya terayun deras tepat mengenai kening anak muda itu. Manggada bagaikan terlempar jatuh. Dengan cepat ia berguling menjauhi lawannya. Ketika lawannya memburunya, Manggada sudah sempat melenting berdiri. Meskipun demikian, maka tangan lawannya yang terjulur lurus telah menggapai dadanya. Manggada harus meloncat beberapa langkah surut sambil berusaha mengatasi rasa sakit. Sementara dadanya bagaikan menjadi sesak. Namun ia sempat mempersiapkan diri ketika lawannya yang bertubuh tinggi itu siap untuk menyerangnya lagi. Tetapi bagaimanapun juga, maka kemudian yang terjadi sudah dapat diduga. Manggada dan Laksana tidak mendapat banyak kesempatan lagi. Karena itu, maka kedua anak muda itu tidak mempunyai pilihan lain. Dengan keadaan yang terdesak, maka keduanya sampai ke puncak perlawanannya. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, baik Manggada maupun Laksana telah menarik pedangnya. Kedua orang lawan Manggada dan Laksana itu pun termangu-mangu sejenak. Namun orang bertubuh tinggi itu pun kemudian berkata, "Anak-anak muda, senjata-senjata kalian itu akan sangat berbahaya bagi kalian sendiri. Jika kami pun kemudian menarik senjata kami, maka kalian berdua akan dapat terbunuh di sini. Aku tidak peduli, geram Manggada, tetapi kalian tidak boleh mengambil apapun yang bukan hak kalian. Anak-anak muda, sebaiknya kalian tidak mencampuri persoalan orang lain," berkata orang bertubuh tinggi itu. "Persoalan ini adalah persoalan kakekku," jawab Manggada. "Baiklah," berkata orang itu, "jika demikian apa boleh buat? Kalian berdua memang harus disingkirkan lebih dahulu." Manggada dan Laksana tidak menjawab. Namun kedua orang itu pun kemudian telah menarik senjata mereka masing-masing.
Orang yang bertubuh tinggi itu bersenjata sepasang tongkat baja yang tidak begitu panjang, sedangkan orang yang berwajah kasar itu telah mengurai sehelai rantai yang tidak terlalu panjang. Manggada dan Laksana memang menjadi berdebar-debar. Mereka melihat bagaimana kedua orang itu begitu yakin akan jenis senjata mereka. Sejenak kemudian, maka pertempuran telah terjadi lagi di halaman rumah orang tua itu. Manggada dan Laksana telah mempermainkan pedangnya. Keduanya memiliki ilmu pedang yang tinggi. Namun melawan senjata-senjata yang aneh itu, keduanya masih harus menyesuaikan diri. Meskipun mereka pernah berlatih melawan beberapa jenis senjata, tetapi ketika mereka benar-benar berhadapan dengan senjata yang tidak terlalu sering dipergunakan itu, masih juga harus sangat berhati-hati. Tetapi Manggada dan Laksana pun telah terdesak pula. Ketika tongkat baja orang bertubuh tinggi itu membentur pedang Manggada, maka rasa-rasanya pedangnya itu hampir meluncur dari tangannya. Namun Manggada cukup terampil sehingga ia masih mampu mempertahankan pedangnya itu. Sementara itu Laksana telah berloncatan surut. Ujung rantai lawannya itu seperti seekor lalat yang memburunya dan setiap kali hinggap di kulitnya. Meskipun sentuhan-sentuhan itu masih belum melukainya, tetapi perasaan pedih telah menyengatnya beberapa kali. Bagaimanapun juga Manggada dan Laksana tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengimbangi kedua orang itu. Ternyata keduanya bukan sekedar orang-orang yang berniat buruk, tetapi keduanya benar-benar berbekal ilmu melampaui orang-orang yang pernah dijumpai sebelumnya. Karena itu, yang dapat dilakukan oleh kedua orang anak muda itu hanya bertahan. Namun beberapa kali mereka harus berkelebatan mengambil jarak. Tetapi kedua orang itu terus mendesaknya. Manggada yang mengerahkan segenap kemampuannya, ternyata tidak dapat mengimbangi lawannya. Tongkat baja itu mulai mengenai tubuhnya. Ketika ia mengayunkan pedangnya mendatar, tetapi tidak menggapai sasaran, maka lawannya telah mempergunakan saat itu untuk menyerang kembali. Manggada memang meloncat surut, tetapi tongkat itu masih juga mengenai lengannya. Manggada mengeluh tertahan. Tulangnya seakan-akan menjadi retak. Sehingga karena itu, maka ia pun telah berloncat beberapa kali menjauhi lawannya. Namun lawannya ternyata memburunya sambil menggeram. "Salahmu sendiri," berkata orang itu, "senjatamu telah membuatmu semakin sulit. Jangan menyalahkan aku jika kunjunganmu ke kakekmu kali ini adalah kunjunganmu yang terakhir." Tetapi Manggada tidak mudah menyerah. Apapun yang terjadi, harus dihadapinya. Ia sudah terlanjur mulai dengan satu pertempuran, karena ia tidak dapat melihat laku sewenang-wenang. Tetapi ternyata lawan anak-anak muda itu adalah orang yang berilmu tinggi, karena itu, Manggada dan juga Laksana telah mengalami kesulitan. Akhirnya kedua anak muda itu telah terdesak sampai ke dinding halaman. Keduanya tidak mungkin lagi untuk bergeser mundur. Yang dapat mereka lakukan adalah bertahan sampai kemungkinan terakhir. Ternyata kedua anak muda itu telah beberapa kali dikenai senjata-senjata lawannya. Selain tulang-tulang mereka serasa retak, kulit mereka pun mulai terluka. Darah pun mulai menitik dari luka-luka itu. Dalam keadaan yang paling gawat itu, tiba-tiba saja mereka mendengar tepuk tangan. Bahkan terasa sangat mengejutkan bahwa dalam keadaan yang demikian ada seseorang yang bertepuk tangan sambil berkata, "Bagus. Bagus sekali. Kalian utusan orang Linui telah mampu mengalahkan anak-anak yang masih pantas bermain bengkat." Orang-orang yang mendesak Manggada dan Laksana itu terkejut pula. Mereka pun berloncatan mundur. Ketika mereka berpaling, mereka melihat Ki Gumrah masih bertepuk tangan. "Apakah kau sudah menjadi gila?" bertanya orang yang bersenjata sepasang tongkat baja pendek itu. Ki Gumrah tertawa. Katanya, "Tentu tidak. Aku masih cukup sadar melihat apa yang telah terjadi. Kenapa kau menyangka aku sudah gila? Apa yang membuatmu bertepuk tangan? Keputusasaan melihat cucu-cucumu, atau justru karena kau sudah kehilangan akal?" bertanya lawan Laksana. "Tidak Kisanak," jawab orang tua itu, "aku kagum akan anak-anak itu. Dalam usianya yang masih sangat muda, mereka telah mampu menunjukkan ilmu yang mapan meskipun masih harus dikembangkan. Tetapi mereka sudah menguasai unsur-unsur gerak yang rumit, serta memiliki kemungkinan yang jauh lebih baik dari ilmu kalian." Wajah orang itu berkerut. Bahkan Manggada dan Laksana pun menjadi heran. Ternyata orang itu mampu menilai kemampuan mereka dan kemampuan lawan-lawan mereka. Tetapi dengan geram lawan Manggada itu berkata, "Tetapi kebanggaanmu atas cucu-cucumu tidak akan lama Ki Gumrah.
kami akan menyelesaikannya. Dengan bekal yang tipis itu, mereka menjadi terlalu sombong. Kelak mereka akan menjadi orang yang sangat berbahaya apabila mereka tumbuh semakin matang dalam olah kanuragan. Jangan Kisanak. Biarlah mereka mendapat kesempatan untuk mekar. Meningkatkan ilmu dan mengamalkan ilmu mereka bagi kebaikan, jawab Ki Gumrah. Itu tidak akan terjadi. Mereka terlalu sombong dan tentu akan menjadi sewenang-wenang, geram lawan Manggada. Sudahlah, berkata Ki Gumrah, aku minta maaf atas tingkah laku cucu-cucuku itu. Jadi kau berikan songsong dan tombak-tombak itu, bertanya lawan Manggada. Orang tua itu mengerutkan dahinya. Katanya, sayang Kisanak, aku tidak dapat memberikan sebelum Kisanak membawa pertanda pemilikan seperti yang aku katakan. Jadi, kami bunuh cucu-cucumu, desak lawan Laksana. Juga tidak, jawab Ki Gumrah. Aku tidak peduli, geram lawan Manggada, aku justru akan melakukan kedua-duanya. Membunuh cucu-cucumu, kemudian membawa songsong dan tombak-tombak itu. Sebenarnya sudah tidak pantas bagiku untuk bermain-main dengan kalian. Tetapi apa boleh buat? Aku tidak mau kedua-duanya. Aku tidak mau cucu-cucuku mati dan juga tidak mau songsong dan tombak-tombak itu kau bawa, jawab Ki Gumrah. Jadi kau akan berbuat apa? Bertanya lawan Manggada itu, kau akan melawan kami berdua? Sudah aku katakan, sebenarnya aku sudah tidak pantas untuk melayani kalian, tetapi aku tidak dapat berdiam diri menghadapi sikap kalian, jawab orang tua itu. Kedua orang yang akan mengambil songsong dan tombak-tombak itu termangu-mangu. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata-kata. Baiklah. Ternyata kami harus mempergunakan kekerasan. Tetapi dengan demikian kami dapat menduga, bahwa sebenarnya kau memiliki bekal kemampuan untuk mencoba bertahan. Siapa kau sebenarnya? Jangan bertanya tentang hal yang aneh-aneh. Kau tahu, namaku Ki Gumrah. Itu saja. Tetapi karena aku sudah berjanji, maka aku tidak dapat menyerahkan benda-benda itu kepada seseorang yang tidak berhak. Juga tidak kepada kalian, berkata orang tua itu. Jika demikian, maka aku tidak merubah rencanaku. Mengambil benda-benda itu dan membunuh orang-orang yang merintangi niat itu, geram lawan Manggada yang kemudian berkata kepada kawannya, selesaikan kedua anak itu. Aku akan menyelesaikan orang tua itu. Namun agaknya ia merasa mampu melawanku. Selama itu, ternyata ia hanya berpura-pura saja ketakutan dan seakan-akan tidak berdaya. Justru orang-orang seperti itu adalah orang yang sangat berbahaya. Kawannya mengangguk. Namun ia tidak menunggu terlalu lama. Ia pun segera bersiap dan mulai menyerang Manggada dan Laksana yang sudah terluka dan kehilangan sebagian dari kekuatannya, setelah memeras tenaganya habis-habisan. Sementara darah semakin banyak mengalir dari luka-luka mereka. Sedangkan tulang-tulang mereka masih saja terasa bagaikan retak. Sejenak kemudian, seorang di antara mereka telah berhadapan dengan orang tua itu. Ternyata orang tua itu telah menyingsingkan kain panjangnya dan berkata, meskipun aku sudah tua, tetapi aku masih tetap merasa bertanggung jawab atas janji yang sudah aku ucapkan. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.